sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi MPLS tahun ajaran 2026-2027. Ya, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya laksanakan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dengan bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Semuanya dengan kepercayaan dalam masing-masing berdoa, disilakan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Wali siswa baru SD Negeri 1 Persebali pra MPLS, ya, pertemuan awal dengan orang tua siswa. Jadi pada pertemuan kali ini, ya, saya akan menyampaikan bagaimana mengenai jalannya MPLS nanti akan dilaksanakan tanggal 14 pembukaan, yaitu serentak di seluruh Indonesia sesuai dengan juknis dari Kemendikbud. Ya, itu dilaksanakan tanggal 14 dan tanggal 13 itu seharusnya kegiatan sosialisasi, ya, seperti ya. Karena di sini nanti kita memandu anak-anak semua yang masuk itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kami tidak sempat untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi saya majukan lebih awal. Ya, itu Bapak Ibu yang menjadi dasar kami untuk mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada pagi hari ini. Ya, untuk materi nanti saya akan sampaikan. Yang pertama adalah tujuan sosialisasi. Acara itu saya sampaikan nanti. Nah, kebetulan ini Pak Komite telah hadir untuk menemani kita di sini. Ya, saya minta untuk Pak Komite untuk memberikan masukan atau wejangan-wejangan. Ya, yang pertama, ya, selaku komite nanti, ya, fasilitas, ya, seperti pakaian, yaitu nanti untuk membentuk paguyuban Pak Komite. Jadi kalau itu di koordinir hari ini, dan juga untuk pakaian. Nah, untuk pakaian sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Komite dan Ketua Paguyuban yang akan dibentuk hari ini. Bagaimana baiknya, ya, sekolah hanya mewadahi, yang menentukan membeli itu saya serahkan kepada Bapak Komite dan Ketua Paguyuban kelas 1 yang akan kita bentuk. Berhak untuk memungut uang itu, ya. Nah, kami cuma mewadahi untuk mungkin penyediaannya di sekolah. Ya, untuk pengambilannya di sekolah nanti silakan Bapak Komite berkoordinasi di mana mau mencari baju olahraga dan baju net. Nah, itu. Ya. Jadi untuk keseragaman hendaknya bagaimana itu terserah Bapak Komite. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua wali yang hadir hari ini, Bapak PRD, Kepala Sekolah Daya Baru, Bapak Ibu, saya ucapkan juga banyak terima kasih. Kemudian Dewan Guru di sini yang selama ini sudah bekerja sama dengan orang tua siswa memajukan sekolah ini. Semua prestasi anak-anak, tadi saya dengar beberapa rekor SD 1 sekarang hanya beberapa orang yang masuk di SMP 2 Nawang. Karena banyaknya jalur PKK itu lewat tes, ya. Orang tua
rumah biar nggak panik kemana kita harus arahkan anak-anak. Oke. Jadi prestasi SD 1 Parsebali ini menurut dia itu sudah sangat cukup baik. Artinya di mana anak-anak kita yang dididik di sini betul-betul diperhatikan oleh Dewan Guru. Jadi apapun yang Dewan Guru lakukan semua demi anak-anak kita. Ada masalah ke depannya, saya harapkan sebagai ketua komite wakil dari semua orang tua siswa yang bersekolah di SD 1 Diki, saya harapkan ibu bapak semua bisa membantu, bukan sepenuhnya menyerahkan siswanya kepada sekolah. Karena setelah di SMP saya juga merasakan ada hari bapak yang antar ke sekolah, khusus hari bapak yang, dan saya juga baru tahu gitu, karena saya baru punya anak ini. Jadi ternyata semua kegiatan yang siswa lakukan itu tidak lepas dari pandangan orang tua. Jadi saya harapkan ke depan, saya juga sampaikan di forum-forum sebelumnya, kita sebagai orang tua jangan lepas dari didikan anak kita sendiri. Yang harapkan semua didikan anak itu sama dengan didikan guru di sekolah. Nah, terus kalau yang anak ini tapi ampunan sampai betul, karena kadang-kadang itu yang membuat anak traumatik ke sekolah. Gara-gara sehingga bangun parahnya cari-cari gitu. Oke. Jadi dia harapkan selaras pendidikan orang tua dengan guru itu sangat penting. Nih, jadi untuk kemajuan anak kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi nanti dia akan berbentuk paguyuban di kelas 1 baru ini adalah dititip di sini. Jadi yang sisanya baru beli di luar. Itu yang dulunya. Jadi olahraga kan kita harus pesan sama serentak, kemudian mantik juga sama. Itu dulu. Sekarang kalau semeton sami orang tua wali bisa misalnya mengkoordinir mau dibeli sama-sama, ya silakan. Nanti ketua paguyuban yang menentukan di mana baiknya. Jadi pertama-tama saya dulu ketua. Dari meja ini ada wakilnya. Tinggi terus kayak gini udah tetap ada nanya gitu. Gimana tadi? Hanya saat ini saja fungsinya sebenarnya banyak. Sisanya kita semua di komite. Kayaknya paling dianggap. Tapi ini setuju nih? Banyak setuju banget. Lihat kawan, lihat setuju ini. Umpeng Riki, setuju aja Pak Din. Yang Pak Din bisa aja untuk saat ini saja. Untuk pemilihan baju dan kegiatan. Sisanya hanya pengumuman mungkin terkait dengan kegiatan. Tidak ada yang lain. Nah berat ini, dan seperti ketua komite ini, memiliki tanda tangan dan cuma dibantu saja. Kira-kira. Ibu-ibunya mungkin yang tunjuk mau ngenangin. Nabi boleh ini, tapi tangannya saling tunjuk. Nabi atau mengajukan diri ke Nabi. Kegiatan seperti apa contohnya? Misalnya mungkin kegiatan acara ulang tahun sekolah misalnya. Berarti seterusnya bukan untuk sekarang aja. Maksudnya ini hari kegiatan yang banyak ini hanya saat ini saja, paling hanya pemilihan baju dan lain-lain. Nanti hanya informasi aja. Masalah pemilihan baju sesuaikan aja yang seperti yang dulu biar nggak jomplang pakaiannya. Contoh pakaian olahraga apa
jelas itu dari SD1 gitu loh. Pakaian bangsanya samakan aja, apa yang terdahulu samakan aja, karena kalau yang digunakan oleh guru itu sebenarnya maka dari itu di masing-masing kelas itu harus ada kedua peguyuban dan anggotanya itu Pak yang menjadi dasar kami untuk membentuk ini. Bukan ada hal-hal artinya di luar daripada itu gitu. Jadi tidak ada unsur pendidikan secara formal, itu semua lewat dukungan orang tua. Jadi komite ini punya masing-masing peguyuban. Jadi setiap kelas punya ketua peguyuban. Jadi dia kalau mau ketok kelas 1 misalnya, dia himpun ke Pak Gede. Nanti Pak Gede yang share ke grup kelas 1. Ini situasinya seperti itu. Jadi yang simpelkan situasinya seperti itu. Jadi kita harus bentuk di kelas 1 bahkan ada kecurigaan dari siapapun. Oh ini anak-anak nabung ini tentang ini, jadi anak-anak tahu itu, orang tua juga tahu. Yang ada unsur akademis ya, jadi semua untuk kepentingan di luar kemampuan sekolah, seperti pendarahan dan lain sebagainya. Misalnya di kelas 1 tidak memungut, maksudnya sekolah tidak memungut ke orang tua, tapi orang tua yang mengatur ini. Jadi memiliki personel, memiliki semua di share gitu. Nanti ya, sekolah hanya mendampingi kegiatan itu dan memfasilitasi. Jadi yang jelas kalau sikapnya. Mentan kira-kira sekretaris guru tapi sudah mentan ini. Ayo sekretaris biar cepat dulu. Dulu lagi. Cewek ada. Kasar. Cewek kan. Buku Sunarsi. Bendahara. Cewek ini. Cewek pakai nama cowok. Bendahara. Lulusan. Ada yang sedang ini rendah tapi pasti siap. Nama lengkap itu. Tinggal dari Pak Ketua Undang Bebasnya. Ini dia hanya bisa berpesan dan berbuat asal itu. Sisanya dia akan serahkan seluruhnya ke orang tua. Dia hanya bisa berpesan, ingat anak kita adalah mutiara kita, tidak ada yang lain. Jadi semua berharga begitu. Anak orang lain juga seperti itu. Jadi dia harapkan kita sebagai orang tua sama-sama menjaga, baik dari fasilitas sekolah maupun dari anak dan karakter anak kita sendiri. Jadi jangan sekali-sekali ketika anak itu bermasalah selalu menyalahkan guru. Ketika anak kita bermasalah di sekolah selalu menyalahkan guru yang mendidik. Itu semua kita yang bertanggung jawab. Tidak ada guru, tidak ada orang tua, anak pun juga tidak akan menjadi anak yang sukses. Jadi harapan yang di komite ini, jadi orang tua bisa mendukung anaknya 100%. Ketika ada kegiatan-kegiatan, siapa tahu ya ada orang tua orang tahun sekolah harus nari gitu anaknya. Sekolah tidak bisa membiayai untuk pakaian, mungkin orang tua bisa. Itu maksudnya ada yang lain. Hanya pengen anaknya baik. Sekian dari dia. Mungkin ada yang ditanyakan masalah komite. Tidak ya. Kalau tidak, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada dia. Ya, saya dapat berpahasa. Oh, bisa.
Terima kasih Pak Agus, Pak Gubernur istri Satu Pak Sobali, ya, Iwan, Kadis dan Tara, segalanya akan jadi anggota, ya, dan juga masukan-masukan yang diberikan oleh beliau, ya, saya harapkan, ya, supaya sekolah ini menjadi lebih baik, ya, itu tujuannya. Nah, acara berikutnya yaitu kenapa saya menghadirkan Bapak Ibu ya, dalam kegiatan ini. Ya, Bapak Ibu, anak Bapak Ibu kan selama 1 minggu ini masih menjadi calon siswa baru. Itu masih calon ya, belum bisa diterima 100%. Ini baru bisa diterimanya sebagai sebatas pendaftaran. Nanti setelah tanggal 14 ini kan ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di sana saya harapkan kepada Bapak Ibu ya, supaya selalu mendampingi anak-anaknya ke sekolah ya, dengan keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun ya, sehingga selama 1 minggu ini anak-anak Bapak Ibu bisa diterima dengan baik di sini di sekolah SD Negeri 1 Pak Sobali. Ya, Bapak Ibu, yang dari pendaftaran kemarin saya ceritakan sedikit ya. Nah, Ibu, anak Bapak Ibu adalah kita mendapatkan kuota 28 siswa, tidak boleh lebih. Kalau itu bisa lebih, mungkin saya tidak banyak menolak. Ya, tapi kemarin sekitar 10 pendaftar ke sini, ya saya tolak karena sudah memenuhi kuota. Jadi sisanya saya arahkan ke SD 2 Pak Sobali. Ya, kasihan juga kayak kemarin kita mendapatkan 32, ya di sebelah mendapatkan cuma sekitar 12 siswa. Ya, jadi dari dinas sudah dipetakan ya, masing-masing sekolah di satuan pendidikan di Desa Pak Sobali ini mendapatkan. Sekolah ini yang memiliki jumlah siswa pada saat ini sampai dengan kelas 1, ya, dari kelas 6 sampai kelas 1 itu jumlahnya 152. Jadi berkurang lagi 1 dari tahun kemarin. Tahun kemarin 153, sekarang 152. Karena di kelas 6 kemarin 29 jumlahnya, sekarang datang 28, ya, jadi kurang 1. Nah, itu yaitu letak sekolah kita sangat strategis, berada di dekat pasar, yaitu dikelilingi oleh jalan raya, jadi mudah untuk diakses oleh siapapun. Nah, untuk jumlah guru di sekolah ini saya sampaikan ya, untuk jumlah guru kelas 6, jumlah guru di SD 1 Pak Sobali di semua kelas, ya, di sini ada 6 kelas, jadi sudah lengkap berjumlah. Untuk walinya 6 orang, ditambah guru mata pelajaran PJOK dan guru agama. Itu ini guru agamanya, guru PJOK-nya Pak Dewo Setiawan. Nah, saya merangkap jadi PLT dan guru kelas 2. Ya, saya harap ya, melalui pertemuan ini arahkan anak-anaknya untuk mengikuti salah satu ekstra yang ada di sekolah. Ya, ada ekstra wajib, ada ekstra pilihan. Ekstra wajibnya yaitu pramuka. Ya, sekarang sudah ditambah lagi PNR. Ekstra wajib itu semua siswa harus mengikuti. Boleh pramuka, boleh nanti PNR. Itu wajib, tidak boleh tidak. Yang kedua, ekstra pilihan. Ya, ini nanti tolong supaya ada bibit untuk menjadi seorang atlet. Ya, itu ada silat, ada itu football, rugby, ya, ada tari,
Ya, tarinya ini kemarin nggak jalan karena di samping nggak dilombakan, ada lomba, yaitu pelatihnya nggak ada. Ya, kemarin Pak Putu kemarin yang membina katanya, ya mungkin karena kesibukan nggak bisa ya. Dan nanti suatu waktu bila mana ada kegiatan yang mendesak, yang harus ada tari gitu, nanti Pak Putu saya panggil ya, Pak Putu untuk membina. Ya bersedia dia. Ya, itu nanti kalau Bapak Ibu yang lain depan mungkin ada jadwalnya seperti FTBI ya, tunas bahasa Bali itu ada, yaitu Persenigan sekarang nggak ada, yang ada porcarnya aja, seninya nggak ada. Ya, FTBI ada, itu Majepat mungkin ya. Itu kalau Bapak Ibu ada ya ikan tahu teman, nanti kita sama-sama di sini untuk pembinaan ya. Kebetulan saya di sini bidangnya itu ya, membina Majepat ya, tapi belum pernah lolos ke provinsi, baru sampai di kabupaten aja ya, mungkin karena keterbatasan apa ya, pembinaan dan sebagainya, jadi belum bisa ya. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang sudah ditunjuk sebagai Ketua Pemilihan dan juga Ibu Sekretaris Prosesi Bendahara Kusnul mendampingi ini. Untuk pakaian kemungkinan kalau dia pribadi dia serahkan ke Bapak Kepala Sekolah, sebagai guru yang sudah berjalan dari dulu seperti apa. Ya sudah bagus. Kemudian kita cuma dari orang tua atau wali kelas 1 cuma bisa istilahnya ya setuju mau beli di mana atau dengan siapa, kami tinggal dikasih harga ini loh sekian, daripada kita yang beli mau beli di mana toh juga belum tentu kita mendapatkan harga yang lebih murah atau kualitas yang sama. Nah itu untuk pakaian hendak dengan olahraga. Untuk pakaian yang lain mungkin ibu bapak bisa beli sendiri atau pribadi dengan kemampuannya masing-masing, karena harga pakaian juga relatif harganya lumayan banyak. Kalau kita paksakan untuk merah putih kita beli sekolah, nah kadang-kadang mungkin orang tua ada kainnya yang mungkin kurang bagus atau tidak nyaman dipakai, ada alergi dan ada kemungkinan mungkin dia bisa cuma dan untuk pakaian yang lain mungkin teman-teman atau wali orang tua sepakat untuk beli masing-masing untuk di luar pakaian enggak dan olahraga. Di Kemada yang buatnya pakaiannya, kalau mungkin teman-teman tak usul masalah pakaian silakan, kalau memang disetujui itu kita putuskan untuk di Kemada. Itu untuk pakaian. Untuk selanjutnya untuk kurikulum masalah belajar, pembelajaran di sekolah nggak bisa dia serahkan kepada bapak kepala sekolah dan guru untuk mendidik anak-anak kita biar lebih baik. Kalau ada kegiatan kepramukaan baru disuruh beli tali dan lain sebagainya, ributnya tadi. Rabu enggak putih, bawahnya putih, atasnya enggak, dan Kemis pakai pakaian adat. Jumat Sabtu pramuka. Olahraganya nanti enggak di setiap mata pelajaran olahraga. Nih, nanti olahraga itu langsung biasanya satu set nih. Kalau endaknya bajunya aja, kalau endaknya bajunya aja gitu. Putihnya beli masing-masing. Nih. Jadi baju olahraga dapat baju sama celana, kemudian baju endaknya dapat bajunya aja di sekolah kita beli. Nanti putih bawahnya putih itu beli masing-masing. Nih. Kemudian merah putih beli masing-masing. Pakaian adat beli masing-masing. Gitu.
ampun. Oh, oke, sampun. Ya ampun. Pun bagus. Dadah. Kalau udah dikeluarin udah. Oke, besut. Mau besut. Gambarkan apa yang zaman ya kan nanti apa-apa nanti disampaikan langsung di grup. Atas kehadirannya pada pagi hari ini, jadi kegiatan sosialisasi LPLNS sudah cukup sampai di sini, sampai pengisian survei pada lingkungan. Nanti Bapak Ibu ada lagi satu, yaitu Satu Sehat, aplikasi Satu Sehat yang itu silakan Bapak Ibu unduh di Play Store, nanti yang kirim linknya ya. Nanti yang kirim linknya sudah itu unduh di aplikasi Play Store. Yes. Nanti diisi sendiri di rumah. Itu keadaan siswa. Senin bisa. Ya. Yang boleh diisi dari yang Senin. Diisi. Belum buka. Ya. Nah, Bapak Ibu untuk setiap harinya ya anak-anak diusahakan untuk membawa tumbler dan membawa bekal dari rumah ya, karena di sini tidak menyediakan makanan dan minuman ya. Minumannya wajib dibawa dari rumah karena kita mengurangi sampah plastik. Nah itu yang menjadi permasalahan juga ya. Usahakan kalau membawa makanan itu harus pakai tepak. Oke. Nah itu Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Untuk kelas anak-anaknya di mana? Di sini. Ya, jadi anak kelas satunya di sini. Kebetulan Pak Ibu baik sampai hari ini dia sedang akan ikhlas sampai besok. Jadi kita bisa mendampingi kita di sini. Ya. Oke. Oke, nanti tiap cek dari sini. Ya. Nah, ya. kalau belajar ujian aja Ya sama. Bebas pakai pembukaan, nanti ada nanti ada upacara pembukaan ya. Ye. Kebetulan nanti dari dinas begitu ya. Kenapa tidak diambil? Mungkin kita langsung matur pioning di sini. Ya itu, ya itu mungkin yang jadi makanya kita harus ini. Itu kemarin dikasih surat edaran kegiatan gitu. Ye. Ampun mendan malih, taken. Ampun Bu. Ye, jadi sampun acara puniki di jam tutup ya. Bila mana ada salah perkataan, perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Sebagai akhir kata dijam tutup dengan para Santi. Om Santi Om. Ya, silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan ruangan ini ya. Selamat sampai di rumah.